Bahar bin Smith mendatangi Barreskrim Polri terkait kasus penghinaan kepada Presiden. Awalnya ia diperiksa sebagai saksi, namun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saya akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Muanas Alaidit, Ketua Umum Cyber Indonesia. Selamat pagi, Mas Muanas. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Muanas, dengan penanganan ini, pemeriksaan 11 jam akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana komentar Anda terhadap proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian sejauh ini? Iya, pertama kita mengapresiasi ya proses penanganan pihak kepolisian yang sudah dilakukan tahapan demi tahapan. Tetapi kalau kemudian misalnya ini dianggap cepat, saya kira juga dalam beberapa kasus yang kita tangani juga banyak kasus-kasus kita juga yang kemudian ditangani. Misalnya juga begitu cepat misalnya kasus lain yang posisinya sama gitu loh, bahwa kita juga dilakukan sebagai pelapor juga dalam kasus Grace Natali gitu, itu kan sama. Nah, tapi saya kira yang paling penting adalah tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan itu sepanjang tidak keluar dan tidak berjalan dengan peraturan perundang-undangan, saya kira penanganan biasa-biasa aja. Ya, Mas Muanas, ini terkait dengan apa yang baru saja katakan, Anda katakan bahwa ini harus sesuai dengan tahapan begitu, tapi dari pihak pendukung Bahar Smith menyatakan bahwa mereka akan mengajukan pra-peradilan jika ini akhirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan ada lebih dari 50 kuasa hukum yang akan membantu kasus dari Bahar Smith ini. Iya, kalau persoalan pra-peradilan itu hak kan, atas keberatan terkait masalah peningkatan status kan dari saksi kemudian menjadi tersangka, jadi kita tidak bisa batasi. Jadi itu silakan saja kalau mereka kemudian misalnya menempuh upaya hukum untuk pra-peradilan gitu. Nah, hanya kemudian saya kira yang paling penting dari itu adalah bukan persoalan sekedar penetapan tersangka saja, tetapi justru yang kita khawatirkan malah polisi kemudian tidak melakukan penahanan gitu pasca penetapan tersangka. Nah, ini kan kemudian menjadi masalah. Padahal kalau kita melihat bahwa ada alasan subjektif dan alasan objektif gitu yang sudah terpenuhi, misalnya dalam beberapa kesempatan di media Ari Bahar juga tidak menyesali dan perbuatannya, cenderung bahkan menantang dengan istilah lebih baik membusuk di penjara. Nah, ini kemudian menjadi persoalan bahwa ada alasan subjektif, salah satunya selain menggunakan barang bukti, ya, dan mengulangi lagi perbuatan itu sangat memungkinkan dilakukan gitu, karena tidak menyesali perbuatan itu. Nah, kemudian alasan objektif lainnya adalah soal masalah tuntutan yang ancaman hukuman yang lebih dari 5 tahun. Nah, ini juga seharusnya bisa menjadi pertimbangan oleh penyidik, tetapi kita tetap mengapresiasi ya, saya kira apa yang dilakukan, termasuk upaya dilakukan pencekalan sebelum penetapan selanjutnya sebagai tersangka. Jadi Anda menurut pendapat Anda bahwa sebenarnya penahanan ini harus dilakukan begitu ya? Iya, kalau berdasarkan alasan subjektif dan objektif itu kan dengan beberapa statement yang pernah disampaikan oleh Ari Bahar sendiri bahwa sampai detik ini kan dia tidak pernah menyesali perbuatannya, kan? Dia tidak pernah melakukan permintaan maaf. Artinya ada potensi dia bisa mengulangi kembali kan, karena merasa bahwa itu adalah merupakan hal yang wajar dan itu tidak dianggap sebagai sebuah pertentangan gitu. Nah, yang kemudian paling menarik adalah statement terakhir yang kemudian saya ikuti di media mengatakan bahwa ini dianggap sebagai kalimat yang dianggap sebuah pelecehan, penghinaan itu dianggap sebagai majas. Nah, ini kan juga saya kira tidak tepat gitu. Majas ini kan kiasan gitu, saya kira. Kalau kemudian misalnya dianggap sebuah kiasan, misalnya saya ambil contoh gitu loh, matahari sedang tersedih gitu loh, atau kemudian ombak sedang berlari ke tepi pantai. Nah, itu kan jelas sebuah kata-kata kiasan. Tapi kalau kemudian kalimat atau konotasinya itu bernada Jokowi harus buka celana, kemudian diikuti dengan hate dan banci, saya kira tidak sangat mengkritik gitu kalau dianggap ini adalah sebuah kata-kata kiasan, karena itu jelas merupakan satu delik penghinaan dan kebencian yang kemudian ada perdebatan kemudian, ya, Mas Muanas, ada perdebatan kemudian mengenai apakah ini sebenarnya kritik saja yang sebenarnya sah-sah saja di muka publik begitu, atau sebenarnya ini adalah bentuk penghinaan. Anda melihat ada sebenarnya indikator yang jelas begitu atau batasan-batasan yang jelas antara kritik dan juga yang merupakan satu penghinaan menurut Anda? Ya, pertama begini yang harus publik ketahui, bahwa ada 2 konten dalam kalimat atau pernyataan yang disampaikan oleh Ari Bahar dalam ceramahnya itu yang kemudian saya kira masuk dalam rumusan ini. Konten yang pertama adalah penghinaan tadi ya, soal masalah Jokowi buka celana kemudian diikuti dengan hate dan banci,
saya kira ini sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 207 perlindungan keterangan negara. Tetapi seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira ini kemudian menjadi perdebatan. Cuman nggak apa-apa, ini kemudian bisa dimasukkan. Kemudian adalah delik masalah ujaran kebencian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tetapi memang penyidik harus bisa menjerat orang yang kemudian menyebarkan konten YouTube itu yang kami sudah sampaikan linknya YouTube sebagai barang bukti atas nama Hadi Ruhyat. Nah itu saya kira bisa dijuntukan ke turut serta ya, sebagai sama-sama kemudian melakukan ke konten yang kemudian bernada penghinaan. Nah itu satu konten Mbak, yang kemudian masuk dalam program. Konten lainnya jangan lupa, yang jauh lebih parah dari itu adalah tentang undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi dalam pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, pasal 4 huruf B angka 2 junto pasal 16 tentang ancaman pidana itu jelas lebih dari 5 tahun terkait masalah pernyataan atau konten yang disampaikan dalam ceramah itu. Habib Bahar kemudian mengatakan bahwa yang makmur itu adalah bukan rakyat, yang makmur itu adalah Cina, yang makmur itu adalah asing, barat, kafir gitu. Kemudian dikotomi tentang istilah bahwa pribumi menjadi budak di negeri sendiri, kelaparan. Nah saya kira istilah-istilah seperti ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu adalah merupakan tindakan pembedaan terhadap golongan tertentu dan menunjukkan rasa benci dan kebencian. Nah ini yang kemudian saya kira sangat bertentangan terhadap undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis selain undang-undang lainnya seperti KUHP dan undang-undang ITE. Salah satu komponen penting juga adalah bahwa ada kehendak jahatnya atau mens rea, dan Anda melihat ini terang benderang begitu? Iya, kalau melihat saya kira sudah tergambar gitu loh, ketika dia kemudian misalnya menunjukkan kepada Pak Jokowi gitu kan dengan istilah penghinaan sedemikian rupa. Saya kira harus ada batasan lah. Batasannya jelas lah, mana kemudian kritik atau kemudian dengan penghinaan. Kalau memang gaya atau fashion cara menyampaikan dengan keras-keras itu kan bukan berarti harus kemudian melakukan penghinaan. Penghinaan dan pelecehan serta kebencian itu adalah penegakan hukum, Mbak. Jadi ada aturan dan ada larangan, ini yang saya kira harus berikan edukasi kepada publik. Jadi bukan kriminalisasi ya. Saya kira orang tahu lah, bisa membedakan mana kemudian kritik, mana kebebasan pendapat, mana penghinaan yang saya kira sangat dilanggar, sangat dilarang oleh undang-undang. Mas Muanas, lalu bagaimana komentar Anda terkait dengan seruan berbagai pihak bahwa hal ini diselesaikan secara persuasif saja, tidak usah jalur hukum begitu? Saya kira ini bukan kewenangan saya, Mbak, ini kewenangan penyidik. Tetapi yang paling pasti bahwa ini kan laporan juga bukan delik aduan, Mbak, ini juga delik biasa. Artinya delik biasa, kalau sepanjang ini delik aduan itu mungkin bisa dicabut. Tapi jangan lupa undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta ujaran kebencian itu adalah kewenangan negara. Ini delik biasa, delik umum. Sebenarnya tanpa dilaporkan polisi sudah bisa bertindak. Nah, saya kira ini yang kemudian paling penting. Kalau kemudian ada upaya untuk melakukan tindakan misalnya persuasi atau segala macam, nah ini saya juga harus punya jaminan supaya ini bisa memberikan edukasi kepada publik bahwa tidak, agar ke depan itu tidak ada orang kemudian sembarangan melakukan penghinaan di media-media tertentu gitu, atau kemudian di pertemuan atau dalam pidato atau ceramah apapun. Ini juga bisa menjadi proses pembelajaran bahwa pembedaan yang terjadi dalam proses pemilu kita ini adalah hal yang biasa gitu. Kalau kemudian bisa seorang pendakwah berbeda pendapat, saya pikir itu tidak wajar. Tapi kalau kemudian misalnya dia terjebak dalam dukung-mendukung atau kemudian dia kalaupun mendukung, saya kira harus ada lontaran kritik yang dilakukan dengan cara-cara beradab, bukan kemudian misalnya melecehkan, menghina atau menyebarkan kebencian sebagaimana dilarang dalam undang-undang. Saya kira itu Mbak. Harus lanjut terus secara hukum begitu supaya menimbulkan efek jerah begitu ya. Terima kasih Mas Muanas Alaidit, Ketua Umum Cyber Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Bahar bin Smith mendatangi Barreskrim Polri terkait kasus penghinaan kepada Presiden. Awalnya ia diperiksa sebagai saksi namun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saya akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Muanas Alaidit, Ketua Umum Cyber Indonesia. Selamat pagi Mas Muanas. Selamat pagi Mbak. Ya, Mas Muanas, dengan penanganan ini pemeriksaan 11 jam akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana komentar Anda terhadap proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian sejauh ini? Iya, pertama kita mengapresiasi ya proses penanganan pihak kepolisian yang sudah dilakukan tahapan demi tahapan. Ya. Tetapi kalau kemudian misalnya ini dianggap cepat, saya kira juga dalam beberapa kasus yang kita tangani juga banyak kasus-kasus